Kami percaya kami sedang menyembah dan menyambut Raja di atas segala raja. Engkau bukan bayi lagi yang hadir, lahir, tapi Engkau Raja, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Hari ini kami bersama dengan Revival Worship Church merayakan Yesus yang lahir, Yesus Sang Raja. Mari dimanapun Bapak Ibu berada, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa, bagi Raja kemuliaan, bagi Tuhan yang hebat, bagi Tuhan yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you. Kami sembah, kami bawa pujian bagi Raja. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
malaikat bersuka cita. Gembala-gembala yang ada di padang melihat terang yang luar biasa, dan mereka pun menyembah Tuhan. Orang-orang Majus datang dan mencari sang terang itu, karena kami perlu Engkau Tuhan, bercahaya atas dunia, atas hidup kami. Kami sanjung Engkau tinggi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Dimanapun Anda berada, let's worship. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta. Kami nyanyikan Bapa, Bapa, Engkau baik, Kau sangat baik Bapa, Bapa, Engkau
bergembala di padang orang yang sederhana, tapi mereka melihat terang itu dan mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Di tempat ini Tuhan, kami sambut Engkau, kami hormati Engkau. We adore you Lord. Kami tinggikan Engkau. Hati kami bersukacita punya Raja yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau akan berjalan bersama kami Tuhan. Seumur hidup, terang itu akan menyinari hidup kami, berjalan bersama dengan kami. Di malam-malam yang gelap, di malam-malam yang sepi, terang itu akan terus bercahaya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan, kemuliaan. Berjalanlah dengan dan berjalanlah dengan. Ini doakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu pimpin langkahku.
Engkau membawa kami untuk selalu mempercayai Engkau, lebih dari yang kami lihat, lebih dari yang kami dengar. Ketika Maria menerima kabar baik, hatinya terkejut. Bahkan dia bertanya, bagaimana mungkin? How come? Kadangkala dalam hidup kami ada banyak pertanyaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kami? Bagaimana kami melewati 2023? Mungkin kami terkejut, mungkin ada ketakutan, tapi kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Terang itu akan terus bercahaya, terang itu akan terus bersinar, dan kami tidak akan takut. Dan kami memilih seperti Maria berkata, jadilah semua yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, persis seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang hamba-Mu mau. Itu kata Maria. Hari ini kami mengambil keputusan yang sama. Semua kehendak yang terbaik yang Bapa punya, itu harus terjadi persis seperti yang Bapa mau. Kami hanya ingin belajar percaya, karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Dan kami memilih percaya dan tetap menyembah Tuhan. Amin. Engkau sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dalam Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang berikan tangan kita, angkat hati kita, ku sembahkan
Tidak cukup kata kami, tidak cukup pujian kami untuk ungkapkan betapa baiknya Engkau. You are so faithful, Lord. Oh, we adore you. Biar manis kau dengar seluruh hidup kami, hati kami, pujian kami persembahkan di mezbah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Kau Allah mulia, Allah mulia, Masyarakat ku cinta, Kaulah Rajaku, sahabatku, Kaulah Rajaku, sahabat setiaku dan sahabatku. Suara kami nyanyikan, ku sembahkan
kasih. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal semuanya. Kita ada di momen yang sangat luar biasa di penghujung tahun 2022 dan kita ada dalam kemurahan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan kami dari Revival Worship Church senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bersama dalam pujian penyembahan dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu boleh tulis di live chat bahwa Yesus kita dahsyat, Saudara, dan saya percaya ini momen yang tidak akan kembali lagi. 2022 kita merayakan kelahiran Yesus. Bapak Ibu boleh kita satukan hati untuk kita berdoa bersama untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami termasuk kepada hamba-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas tapi kami punya Tuhan yang tidak ada batasnya. Hamba berdoa biar Kau buka rahasia firman Allah, Engkau buka hati kami dan biar Engkau yang mengubahkan kami lewat setiap firman Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini, biar kuasa Allah menjamah kami, tidak ada yang dapat membatasinya. Dan firman Allah yang adalah kekuatan, Injil kekuatan Allah menjamah, mengubahkan, bahkan membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara. Demi nama Yesus, amin, amin. Bapak Ibu Saudara boleh tulis di live chat, Yesus kita dahsyat. Bapak Ibu, senang sekali lagi kami dari Revival Worship Church, suatu kehormatan kita boleh bersama dalam ibadah online. Dan saat ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema biarkan Tuhan memimpinmu. Saudara ya, jadi karena dalam hidup kita kan kita punya kemerdekaan, kita punya free will, kita punya kebebasan untuk memimpin hidup kita atau membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Saudara, Alkitab mencatat ketika Yesus lahir, saudara, dicatat bahwa Tuhan itu berbicara. Tuhan mengirim malaikat berbicara kepada Maria, muka dengan muka. Dan Tuhan berbicara juga, kemudian mengarahkan juga para gembala, memberi sign. Dan kemudian Tuhan juga menuntun, mengarahkan juga orang-orang Majus. Mereka melihat bintang dan mereka mengikuti arah bintang. Diawali dengan mereka mendengar bahwa seorang raja lahir dan mereka ingin mencari untuk datang menyembah. Bahkan mereka bukan hanya ingin menyembah, mereka membawa sesuatu bagi raja yang lahir. Begitu ada persiapan yang luar biasa. Saudara, jadi intinya biarkan Tuhan menuntun hidup kita. Dan bagaimana kisah dari Natal yang kemudian kita boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu dari awal Yesus lahir, Dia itu berbicara. Saudara, saya percaya bahwa suatu kehormatan luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak bisu, yang sungguh-sungguh berbicara, bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia bukan hanya mati buat kita. Dikatakan bahwa di surga Dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah dan kemudian Dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Jadi bukan hanya menjadi manusia, levelnya lagi down lagi, lebih di bawah lagi, ambil seperti budak, ambil seperti jongos, ambil seperti orang upahan yang rendah, saudara, yang tidak ada hak apa-apa. Saudara bayangkan, dan Yesus yang luar biasa ini, saudara, Dia berbicara. Dari awal kelahiran Yesus adalah momen di mana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan masih berbicara. Bapak Ibu boleh tulis di live chat, Tuhan masih berbicara. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa apakah Tuhan bisa bersuara? Apakah Tuhan bisa berbicara secara audible? Apakah Tuhan memang masih seperti pada zaman dulu yang dicatat dalam Alkitab? Yes, Dia masih berbicara. Tentunya dengan cara-cara yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi saya ingin membagikan firman Tuhan ini, saudara. Suatu waktu bahwa ketika Yesus lahir, Herodes ini kemudian terancam bahwa karena ada raja yang akan menyaingi dia, dan dia ketakutan. Dan ketika dia mendengar bahwa raja ini lahir dari mungkin gosip-gosip yang beredar, ada seorang raja lahir tapi nggak tahu di mana, dan dia mengumpulkan para ahli. Saudara, kalau baca dalam Matius 2, dikumpulkan para ahli termasuk orang-orang Majus, orang-orang pintar, orang-orang kaya ini, dan kemudian dia bertanya kepada mereka dengan seksama. Kalau saudara baca ayatnya, dia katakan dalam Matius 2, saudara, dia bertanya dengan saksama, dia pengen tahu, dia korek, saudara, bahwa di mana Yesus
itu yang lahir. Anda boleh baca dalam Matius 2 dari ayat 1 sampai ke ayat 12. Dan saudara dikatakan bahwa dan dia menyuruh mereka untuk pergi cari tahu di mana, kalau sudah dapat informasi kasih tahu aku sebab aku akan datang menyembah. Dan singkatnya kemudian saudara, Tuhan itu begitu luar biasa ketika orang Majus kemudian bertemu dengan Yesus yang lahir, saudara, di kandang yang dikatakan pada zaman dulu itu ya itu kandang ya, tapi kalau bentuknya itu seperti gua, saudara. Kemudian di situ ada kain lampin yang membungkus bayi Yesus ya, karena tidak ada tempat. Dan kemudian Tuhan kemudian tahu bahwa Herodes punya niat yang jahat. Dan apa yang terjadi? Dia memberitahu orang Majus untuk jangan balik lagi lewat jalan itu, cari jalan the other way, jalan yang lain, karena pasti engkau juga akan dibunuh mungkin, dan yang lain. Karena Herodes merasa terancam. Saudara tahu, dan ayat ini berkata seperti ini. Ayat ini bilang seperti ini. Ayat 12, Matius 2 ayat 12. Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi mereka pulang melalui jalan lain. Ini yang menjadi tema gereja-gereja Tuhan hari-hari ini dengan tema ayat yang diambil ini. Jadi Tuhan itu kemudian menuntun mereka pulang melalui jalan lain. Ini yang saya ingin bagikan. Ketika Tuhan berbicara, apa maksudnya? Dia ingin menuntun hidup kita. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat. Tuhan ingin menuntun hidup kita, menuntun hidup saya, saudara, karena dia ingin berbicara, karena dia ingin menuntun, mengarahkan hidup kita. Jadi intinya kita sepakat dulu bahwa Tuhan itu masih berbicara, saudara. Jadi kalau Tuhan itu berbicara, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti kita akan bertanya bagaimana cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu sudah pasti, saudara ya, karena memang karena Tuhan berbicara ya kita pengen dengar, saudara. Kita pengen supaya kita juga boleh mendengar, bukan hanya orang-orang pada zaman dulu, atau kita sering mendengarkan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang, oh saya ada pesan Tuhan, saya ada suara Tuhan. Mungkin saya tidak share secara spesifik, nanti ada secara spesifik lagi ketika di awal tahun saya akan share juga bagaimana kita meminta direction Tuhan dan berbicara tentang juga masih dengan bagaimana tuntunan Tuhan. Saudara, ada orang yang dia mendengarkan suara Tuhan, tapi ada juga yang belum tentu itu suara Tuhan. Mungkin secara spesifik lain lagi untuk share yang lain lagi. Tapi saya ingin bagikan secara global bahwa Natal itu adalah di mana Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan berbicara, dan cara dia menuntun hidup kita yaitu lewat dia ingin mengarahkan jalan hidup kita. Dia ingin pegang kendali setiap kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi, dia akan harusnya kan bagaimana caranya Tuhan berbicara, betul, tapi apa respon kita kalau kita tahu bahwa Tuhan itu masih berbicara, bahwa dia ini hidup. Dia ini bukan Tuhan yang mati. Setuju? Boleh katakan amin. Dia hidup dan dia juga bisa merasakan apa yang kita alami. That's why dia ingin tuntun kita, dia ingin arahkan kita. Sekalipun at the end seluruh keputusan yang kita ambil adalah kebebasan kita, free will-nya yang diberikan kepada manusia. Karena kita bukan robot, kita tidak dikendalikan oleh, misalnya kalau ada kan robot ya, dia dikendalikan oleh mungkin ada remote-nya, saudara, atau secara komputerisasi. Tidak, kita ini diberi kebebasan. Tapi Tuhan membuka mata kita untuk tahu ini yang dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini yang dosa, ini tidak boleh, ini ketaatan, ini disobedience, ini obedience. Semua dipaparkan dengan jelas lewat ketika dia berbicara. Tetapi keputusan kita itu kembali ke kita untuk mengambil keputusan, saudara. Kita tahu mana yang putih, mana yang abu-abu, mana yang hitam, dan semua pilihan ada di tangan kita. Contohnya, saudara membangun kehidupan dari Natal sampai masuk awal tahun baru itu, kita mau bangun seperti apa, keputusan ada di tangan kita. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi Tuhan ingin supaya dia pegang kendali, tetapi seluruh langkah kita itu yang memutuskan kita. Nah, kalau kita memutuskan untuk mengambil keputusan seperti yang Tuhan akan tuntun, maka dia akan lebih leluasa bekerja di dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara? Saudara, udah yang pasti yang paling pertama saya ingin bagikan ya, kedekatan akan membawa Anda dan saya lebih peka mendengarkan suara Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, kita baca sebentar di dalam firman Tuhan. Saudara, dicatat ada satu kisah dalam firman Tuhan yang berbicara di dalam saya bacakan sebentar Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu masih berbicara
dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Saudara, ada kisah di perjanjian lama ketika Samuel ini masih kecil dan kemudian dia ada bersama dengan Nabi Eli itu, saudara. Dan kemudian ketika dia tidur malam, dia mendengar ada yang memanggil, Samuel, Samuel. Dia pikir itu yang panggil Eli, saudara ya. Dan dia datanglah kepada Nabi Eli, dia katakan, apakah Bapak memanggil? Oh enggak. Kedua kali juga sama, saudara. Apakah Bapak memanggil? Dia pikir, dia kucek mata, mungkin dia telinganya digini-gini. Apakah Bapak memanggil aku? Oh enggak. Jadi mungkin Nabi Eli ini berpikir juga bahwa ini kayaknya error nih orang gitu kan, gitu. Apa kena mimpi-mimpi yang nggak benar, saudara. Sampai ketiga kali kemudian terakhir ketika dalam ayat 10, kemudian datanglah Tuhan dan berdiri di tempat itu serta memanggil lagi. Jadi dia panggil berkali-kali. Saudara bayangkan, Tuhan itu berdiri di dekat Samuel dan kemudian memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Saudara bayangkan, dari yang pertama dia salah dengar, kedua dia salah dengar, jadi berkali-kali dipanggil salah dengar, terakhir dia bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara orang lain. Saudara, dikatakan ketika dipanggil Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, dia langsung jawab, bicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan. Saudara bayangkan, jadi ternyata ketika kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan, pertama mungkin kita salah, oh ini bukan suara Tuhan. Kemudian kita salah lagi, oh bukan. Tapi at the end, hasil daripada kedekatan, closer, itu akan membawa Anda dan saya itu lebih jeli, lebih sensitif, lebih bisa mendengar suara Tuhan. Jadi tidak terjadi dalam satu malam. Itu perlu kedekatan, itu perlu proses, itu perlu waktu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang selalu mengambil waktu untuk merenungkan firman, baik dengan ibadah online, ibadah onsite, ataupun saudara datang mendekat berdoa, menyembah Tuhan, beribadah, itu sedang membawa kita mendekat, closer. Sekalipun ada orang berpikir begini, oh ya saya ibadah tapi hati saya nggak tahu di mana, pikiran saya yang penting saya setor muka, saudara. Itu pun saudara akan menolong, masih lumayan daripada Anda tidak beribadah, daripada Anda tidak mendekat, saudara. Karena saya percaya Roh Kudus suatu waktu akan menjamah sehingga hati kita terbuka untuk Tuhan. Nah saudara, Samuel ini dia salah mendengar, kedua salah mendengar, salah berulang-ulang sampai suatu waktu dia tidak tanya lagi, Tuhan ini engkau enggak? Dia langsung dengan sangat jelas, dengan yakin, confidence banget, dan dia katakan berbicaralah Tuhan. Karena apa? Hambamu siap mendengarkan. Jadi saudara, yang pertama bahwa kedekatan itu akan menuntun kita mendengar suara Tuhan, saudara. Dan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Perlu sacrifice waktu kita, kesempatan-kesempatan yang diberikan dalam hidup kita, saudara. Waktu-waktu yang kita korbankan, saudara. Jam-jam penting yang kita korbankan, saudara, untuk Tuhan. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Kita belajar sampai kita bisa mendengar Dia berbicara, menuntun saudara dan saya. Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Seperti kita lihat tadi bahwa orang Majus dalam mimpi diperingati, saudara. Tuhan bisa berbicara juga membuka, menjamah hati nurani kita, dan kita bisa mengalami impresi. Tuhan bisa berbicara lewat alam, lewat orang sekitar, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat para leader, pemimpin rohani. Dia bisa berbicara lewat orang-orang keluarga kita atau orang yang tidak kita pikirkan, saudara. Dia bisa berbicara lewat kejadian-kejadian yang terjadi, yang pasti dia pasti berbicara kepada saudara, dan tidak mungkin dia hanya berbicara kepada orang lain. Pasti untuk yang terutama dia berbicara kepada kita. Kemudian dia akan meneguhkan dengan berbagai keadaan, lewat mimpi, penglihatan, lewat nubuatan, atau lewat hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang terdekat kita, pemimpin rohani. Tetapi pastikan Anda dan saya mendengarkan secara pribadi dari Tuhan. Kalau orang berpikir bahwa mereka mengejar orang mungkin bernubuat atau enggak, salah saudara. Tapi apakah kita ini kurang bisa mendengarkan sehingga kita harus mengejar yang seperti itu? Boleh, tidak salah. Tapi itu jangan menjadi sesuatu yang oh ya setiap ada penting kita akan mencari hamba Tuhan yang ada nubuatan atau enggak, salah saudara. Tapi jangan bergantung kepada itu, saudara. Tapi mari kita belajar supaya telinga kita itu boleh mendengar. Saudara, saya kadang-kadang lagi sharing sama teman atau dengan hamba-hamba Tuhan, dengan apa mereka lagi share, saya
tahu ada pesan yang sampai, yang benar-benar Tuhan sampaikan kepada saya. Oh, ini kayaknya pesan buat saya. Oh, ini kayaknya statement buat saya. Oh, ini kayak peneguhan buat saya. Sebab itu pentingnya kita memiliki orang-orang di sekeliling yang juga akan berdoa buat kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan menuntun kita. Mungkin Tuhan akan berbicara pasti lewat orang-orang di sekitar, keluarga, orang-orang yang kita tahu mereka juga berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, tapi jangan lupa dia pasti membuka telinga kita. Jadi pastikan telinga kita tuh nggak ada kotoran, benar-benar terbuka, saudara ya. Yang kita kemudian sangat leluasa untuk Tuhan bisa berbicara, mengoreksi, menuntun, mengarahkan setiap kehidupan kita. Jadi Samuel dengan yakin dia bilang, berbicara Tuhan, aku siap. Saudara ya, dan cara Tuhan berbicara berbagai macam. Dia bisa menegur kita, dia bisa mengarahkan kita, dia bisa bilang ini jangan, ini boleh, kamu boleh lakukan ini jangan. Dia kan ulang-ulang kasih tahu kita. Nah, kita kalau kita peka karena kita dekat, saudara, kita akan tahu, oh kayaknya ini Tuhan, ada rencana Tuhan bicara. Karena saya percaya kalau Tuhan ingin menuntun hidup kita, ya kita harus mendengarkan Dia. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian kita tahu bersama bahwa memang Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Dia akan, ketika kita mau memberi diri kita untuk Tuhan berbicara dan kita mendekat kepada Dia, kita akan terus menerus dipertajam. Setiap hari, setiap pagi itu akan menjadi proses secara kesinambungan. Lama-lama kita lebih peka. Saudara, ketika anak saya turun atau suami saya turun dari lantai atas misalnya, saudara, karena itu dari parkit jadi ada bunyi-bunyinya kalau turun, saudara ya. Jadi kalau turun saya udah tahu ini telapak kaki cara berjalan suami saya atau anak saya. Karena apa? Karena saya setiap hari. Tapi kalau saya memang jarang, nggak ngerti, nggak juga memperhatikan, saya tidak tahu, siapa aja bisa turun, saudara. Sama, kalau Anda dekat dengan Allah, Anda punya waktu, Anda ambilkan kesempatan momen untuk mendekat dengan Tuhan, saudara, engkau akan mendapatkan telinga yang selalu dibukakan, dipertajam, dan roh Anda menjadi sensitif, dan Tuhan akan menyatakan hal-hal. Karena apa? Kita ingin, ya kan, Samuel bilang berbicaralah karena aku siap. Kalau Samuel tidak, ya udahlah, berbicara aja. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Tuhan juga tidak pernah bekerja separoh, kayak sepihak ya, kayak orang apa namanya? Kayak ada lagu bilang kan, kayak orang cuman satu pihak gitu ya, yang kemudian ingin melakukan. Dia selalu berkata synergio, artinya dia ingin bekerja sama dengan kita, turut bekerja, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini dalam Mazmur 50 ayat 4b sampai ayat ke-5. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid itu matetes. Matetes itu mau diajar, nggak sombong, nggak angkuh, saudara. Jadi matetes murid itu bukan cuma duduk di kelas. No, matetes itu artinya Anda mau dikoreksi, Anda siap ditegur, Anda siap dibentak, bahkan disentakkan untuk diajar. Anda siap kalau gurunya bilang ini jalan salah, balik, kita mau. Itu artinya murid, mau mengoreksi, mau dikoreksi, saudara. Jadi kalau kita menjadi murid, Dia akan pertajam telinga kita every day, every morning. Sebab itu ada berkat pagi ya, ada doa pagi, saudara. Dikatakan Dia akan pertajam. Ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Jadi kalau Tuhan sudah buka, jangan kita tutup. Tutup dengan apa? Mungkin berita-berita yang tidak perlu, berita-berita yang menakutkan, informasi-informasi yang sampah, saudara ya. Jadi kita sering membuka telinga kita untuk hal-hal firman Allah. Semua yang memang, semua yang indah, Paulus bilang, semua yang manis, yang sedap didengar, itu saja yang kita fokuskan, supaya tidak mengambil semua apapun yang harusnya Tuhan mau bicara sudah tertutup dengan berita-berita yang lain. Saudara lihat kan berita-berita menakutkan, betul, memang ada suara Tuhan, mungkin ada juga warning dari Tuhan untuk mengingatkan kita berhati-hati. Tapi jangan sampai ketakutan yang luar biasa membuat telinga kita tidak bisa mendengarkan suara arahan Tuhan, tapi lebih kepada ketakutan, aduh tahun 2023 gimana, aduh semuanya susah dan sebagainya. Tapi kita mesti membuka telinga kita. Bagaimana dengan tahun 2023 kalau memang ada sesuatu yang menakutkan? Apa yang Tuhan mau lakukan? Tuhan berbicara, aku mau engkau tuntun. Itu perbedaannya, saudara ya. Ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak berontak, saudara. Tidak berpaling ke belakang. Artinya kalau Dia sudah buka, kita bisa menutup atau kita bisa memberontak atau disobedience, nggak mau dengar, nggak mau dengar-dengaran, malah membelakangi Tuhan. Tapi Daud bilang ketika Tuhan buka telinganya, dia tidak membangkang, dia tidak berontak, dia tidak lawan Tuhan, dia tidak membelakangi Tuhan, tapi dia membuka telinganya dan dia mendengarkan. Setiap pagi Daud bilang apa? Setiap pagi engkau datangi aku.
Engkau datangi aku, saudara. Jadi bayangkan, berarti kalau dia tahu Tuhan mendatangi dia setiap pagi, dia kasih waktu, dia kasih space, dia kasih ruangan, dia buka telinga, buka hati. Itu yang Natal itu soal bagaimana Tuhan itu berkomunikasi. Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin menyampaikan semua isi hatinya. Dan firman Allah berkata, saudara, Dia akan menuntun kita. Jadi saudara, biarkan kita memilih. Dan saudara akan lihat orang yang dituntun Tuhan, engkau akan dibawa ke jalan-jalan yang luar biasa. Dia tidak mungkin kasih jalan yang salah. Sebagai bukti, dia menuntun orang Majus. Dia tahu di sana berbahaya, di sana ada jebakan, di sini bisa menggagalkan rencana Allah, di sini ada musuh. Dia ingin menuntun kita. Sebab itu saudara, ketika kita mau, apakah Tuhan berbicara? Yes. Ketika kita bagaimana caranya, kita kedekatan dan kemudian ketaatan kita, membuka telinga, memberi waktu, saudara, Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang daripada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, ada ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam Mazmur 25 ayat kedua, ketiga sampai kelima, saudara. Dikatakan seperti ini: Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasan. Jadi Daud berkata dari ayat ini, dia katakan bahwa Tuhan, aku takut nih, musuh-musuh nih sedang lagi pesta. Mereka pengen jatuhin aku, mereka mendengar aku susah, mereka bersenang-senang. Dan dia katakan seperti ini, tetapi aku menantikan engkau. Artinya dia tunggu, wait upon the Lord. Dan dikatakan tidak akan dipermalukan. Kita tidak akan pernah diizinkan jalan yang salah, dan kemudian artinya Tuhan memberikan rancangan yang salah, yang keliru. Kalaupun ada the worst, musim-musim yang sulit, Dia bisa memakai musim itu, asal memang itu dalam rencana Allah, menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat. Setuju boleh katakan amin. Dia katakan bahwa Daud itu menanti-nantikan Tuhan. Ayat 4 dia katakan seperti ini: beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku. Jadi saudara, seperti mungkin saya datang kepada orang tua bilang, tolong kasih tahu aku harus apa, aku harus ambil keputusan apa, kedepannya itu bagaimana. Atau kita datang kepada pemimpin atau orang-orang yang kita tuakan, orang-orang yang kita mungkin look up, yang kita bisa lihat, saudara, atau kepada pendapat-pendapat orang-orang yang kita boleh diskusikan bersama. Jadi kita tanya mungkin seperti ini, bahwa kasih tahu dong jalan mana, menurut kamu jalan mana, menurut kamu aku harus pilih yang mana. Saudara, Daud ini nanya itu ke Tuhan, beritahukanlah aku, show me your ways, tunjukkan. Kalau artinya tunjukkan, berarti dia akan membuka diri untuk 100% benar-benar Tuhan yang akan, ini salah, kamu gak benar, ini kamu harus begini, ini kamu harus berubah, kamu harus bertobat, kamu jalannya harus begini, kamu gak boleh seperti ini. Itu artinya dia membuka diri untuk Tuhan benar-benar bikin perubahan yang radikal luar biasa. Dia katakan seperti ini: beritahukan jalan kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Dia katakan tunjukkan, bukan hanya beritahu, tunjukin. Saudara, itu luar biasa ya. Dan kemudian ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Jadi ketika terakhir dia tanya bagaimana Tuhan, beritahu, tunjukin aku, tapi dia bilang apa? Dengan kerendahan hati, bawa aku Tuhan, bring me Lord to your plan, to your ways. Bawa aku Tuhan. Artinya dia mengambil keputusan, tapi dia meluaskan, Tuhan, kalau aku salah di sini, arahkan dong balik. Kalau aku ke kanan ke kiri, balikin lagi. Jadi dia memberikan kesempatan, dia memberikan ruang, space untuk Tuhan mengoreksi, Tuhan mengembalikan dia. Bahkan dia katakan supaya bawa aku dalam kebenaranmu, dalam firman Allah. Dan dia katakan ajar aku, teach me, saudara ya. Jadi dia sungguh-sungguh meminta supaya Tuhan selalu mengoreksi. Ada lagu yang dikatakan bahwa selidiki aku. Jadi selidiki artinya Tuhan itu cari. Kalau kayak dokter, dia cari kansernya ada di mana. Dan kalau tahu kanser di mana kan pasti diobatin. Kadang kan kita tutupin dosa, kita tidak mau dipimpin, kita mau kita yang pimpin, bukan Tuhan. Tuhan sih raja, kita juga raja kecil, kita ingin pimpin juga hidup kita. Tanpa kita sadari, ketika kita tidak meluaskan, Dia menuntun hidup kita. Dia katakan, karena engkau menyelamatkan aku, bahkan ayat terakhir, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, kedekatan
kedekatan setiap hari yang kita bangun. Itu akan membawa Anda dan saya kepada seluruh jalan-jalan. Dia akan ajarkan kita, dia akan tuntun, dan yang pasti dia tidak pernah menuntun kepada jalan-jalan yang salah. Setuju? Boleh katakan amin. Selalu saya ingat ayat Yeremia 29 ayat 11. Dia katakan, I know the thought. Aku tahu apa yang aku pikirkan tentang Jacqueline, tentang Anda, tentang keluarga kita, anak-anak kita. Dia tahu. Dia katakan dia thought, dia pikirkan, bukan cuma plan, dia pikir. Misalnya anak saya udah pikir nanti dia mau kemana, dia gini, dia mau ngapain, saya pikirkan. Jadi bukan hanya saya rencanakan, tapi saya create, pikir gimana ya, berusaha untuk memikirkan. Dan ini yang pikirkan kita, ini Tuhan. Saudara bisa bayangkan, jangan pernah ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut dipimpin oleh Tuhan. Yang kita perlu, biarkan dia mendengar, berbicara, berikan telinga, siapkan hati kita untuk mau dikoreksi. Setiap hari kedekatan kita akan mengubahkan kita dan menjadi pribadi yang bisa bisa dituntun, bisa dikoreksi, bisa ditegur. Kadang-kadang kita kan susah ya, bagaimana mau Tuhan tegur? Orang tegur aja kita nggak terima, orang kasih masukan aja kita nggak terima, saudara ya. Jadi manusia itu pada dasarnya kan punya pembenaran diri sendiri. Jadi kita tidak mau terlihat salah di depan orang, terlihat lemah. Saya pribadi lebih senang selalu bertanya kepada orang, tanya point of view orang beda-beda. Menurut kamu seperti ini gimana? Jadi dari diskusi yang ada, dan saya belajar untuk make decision. Tapi yang pasti, segala sesuatu yang paling penting dalam hidup kita tanya kepada Tuhan, dan Anda tidak akan pernah salah jalan. Setuju? Boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini harus mengambil keputusan. Ada di antara saudara hari ini bingung, don't know what to do, apa yang harus aku ambil. Ada di antara hari ini bingung, aku mau diarahin kemana sih? Natal udah mau selesai, 2022 kabar baik, Yesus itu berbicara. Dia ingin berkomunikasi, dia ingin menuntun saudara, dan dia akan membawa kepada jalan-jalan yang bukan membahayakan, jalan-jalan terbaik. Dan engkau akan dibawa lebih dekat, dan engkau akan dibawa, dituntun dalam kebenaran, dan engkau akan menjadi pribadi yang mengambil keputusan penting dalam hidup dalam ketaatan, dan hidup seluruh dipegang kendali oleh Tuhan. Engkau akan melihat jalan-jalan yang mengagumkan, jalan-jalan yang luar biasa. Mungkin di antara kita Tuhan berbicara kepada saudara untuk berhenti berbuat dosa, berhenti melakukan ini. Engkau sedang melayani aku, engkau sedang cinta Tuhan, tapi engkau sedang melakukan ketidaktaatan. Saudara, biar hari ini setiap kita mengoreksi diri. Ada di antara saudara Tuhan sering berbicara banyak hal untuk Anda punya waktu dengan Tuhan, Anda spend time with God, Anda punya waktu lebih banyak lagi mungkin untuk family, untuk melayani Tuhan, atau untuk memberi hidup waktu juga, kasih kita kepada orang lain untuk jiwa-jiwa. Saudara, ada mungkin Tuhan berbicara spesifik kepada saudara, tapi saudara selalu membangkang, selalu menutup pintu hati atau membelakangi Tuhan. Tapi hari ini saudara mau membuka hati, saudara mau berkata seperti Samuel, berbicara karena aku adalah hamba, siap mendengarkan. Karena Yesus datang membawa satu hubungan, relationship. Dia ingin berkomunikasi, dia ingin berbicara, dan membawa kita kepada jalan-jalan yang luar biasa, menuntun kita naik bukan turun, membawa kita kepada jalan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dia mati buat setiap kita, dan dia ada buat setiap kita. Dia lahir menjadi raja yang memerintah sepenuhnya otoritas dalam hidup kita. Jika itu kesepakatan saudara, biar Natal ini kita selesaikan di 2022, tapi kita akan menjadi momen yang kita ingat sepanjang memasuki tahun yang baru, bahwa Tuhan berbicara, menuntun, dan sepenuhnya ingin membawa aku berjalan bersama dengan dia. Jika itu doa saudara, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, biar dalam momen kami memperingati Natal, bahwa ternyata Engkau datang membawa hubungan, Engkau datang ingin berkomunikasi, berbicara, ingin membangun suatu hubungan intim dengan kami, ingin mengarahkan kami, menuntun kami, supaya hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami seperti yang Tuhan mau. Mau berdoa kalau di antara kami ada yang mungkin Tuhan bicara lama untuk berhenti berbuat dosa, berhenti hidup dalam ketidakbenaran, dalam ketidaktaatan, dan mau sungguh-sungguh taat, mau dituntun, mau dibawa ke jalan Tuhan, mau berjalan lebih dekat, mau lebih banyak waktu dengan Tuhan, mau dikoreksi setiap saat, dan mau untuk hidup dalam rencana Allah, bukan dalam rencana kami. Biar Tuhan sendiri berbicara, biar kami diubahkan, kami mengambil keputusan besar bahwa kami tidak akan pernah takut, karena kami punya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang pegang hidup kami. Kami siapkan hidup kami mulai hari ini berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan, bahwa kami memiliki hati yang lembut, peka, taat,
taat, tajam setiap hari, dan obey kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau ada yang sedang mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami jalan buntu, mengalami badai-badai yang besar, Tuhan tolong saat ini dimanapun berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami susah Engkau pulihkan. Ada di antara kami yang putus asa di akhir 2022, ingin bunuh diri dan mengalami depresi, demi nama Yesus Engkau dikuatkan, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Dan Engkau pulihkan setiap keluarga kami, tuntun kami berjalan dalam kemenangan di dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal. Saya Pastor Jacqueline Selusie bersama Pastor David Novendus sebagai Senior Pastor dari Revival Worship Church dan seluruh keluarga dan pengembalaan. Kami mengucapkan sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year 2023. Jangan takut, jelang bersama Tuhan, penuntun hidup kita. I see you, God bless. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya akan berikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan mengadakan ibadah secara onsite. Dan dukung dalam doa selalu, karena kita saat ini sedang mencari tempat. Dan saya percaya pada waktu Tuhan yang tepat, saya yakin sekali Tuhan yang berikan tempat yang terbaik untuk kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan masuk dalam hadirat-Nya. Dan kita mengalami kuasa mujizat Tuhan yang semakin dahsyat. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung secara dana buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship Church, atau saudara ingin memberikan perpuluhan, persembahan saudara bisa mengirimkan ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita mengarahkan kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Haleluya, amin.